Lalu kira-kira apa dong yang akan saya bahas kali ini? Ada yang tahu kah teman-teman? Oke, benar sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang oleh sebagian orang sedang dinanti-nantikan kehadirannya, yaitu SKB CPNS 2019. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti proses rekrutmen CPNS 2019 lalu, memang agak sedikit berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya untuk rekrutmennya. Karena pasti teman-teman sudah tahu dong apa sih yang membedakan proses rekrutmen ini. Nah, betul teman-teman, karena adanya wabah pandemi ya, jadi sempat tertunda beberapa saat lamanya. Sedangkan untuk proses rekrutmennya itu sendiri, waktu itu dilaksanakannya bulan Oktober 2019 ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman yang ikut rekrutmen pada saat melaksanakan itu proses pendaftaran itu kan melalui web SCCN BKN. Itu dengan mengupload ya, untuk administrasinya mengupload semua dokumen dan berkas-berkas yang disyaratkan oleh panitia seleksi ya pada saat itu. Nah, lalu pada bulan November 2019 itu pengumuman peserta yang lulus seleksi administrasi keluar ya kalau nggak salah ya. Nah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil melewati tahap tersebut. Nah, selanjutnya peserta yang lulus administrasi akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan SKD ya teman-teman ya. Nah, saat itu pelaksanaan tes SKD-nya itu antara bulan Januari sampai Februari 2020 ya teman-teman ya. Nah, untuk pelaksanaannya SKD itu sendiri, peserta yang dinyatakan lulus SKD itu harus melebihi ya, nilai atau skornya harus melebihi nilai passing grade atau nilai minimal, batas minimal dari nilai yang disyaratkan ya teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk tes SKD tahun 2019 ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya, ada 100 soal. 100 soal itu terdiri dari 35 soal TWK, tes wawasan kebangsaan, lalu 30 soalnya TIU, tes intelijensia umum, dan 35 soalnya lagi itu TKP ya teman-teman ya, tes kepribadian bangsa. Nah, untuk masing-masing passing grade dari 3 jenis soal di tes ini itu berdasarkan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019. Itu untuk TWK skor minimal, nilai minimal harus 65, dan untuk TIU nilai minimalnya harus 80, sedangkan untuk TKP nilai minimalnya itu harus 126. Nah, untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade saat pelaksanaan SKD lalu, itu masih belum merasa tenang ya pada saat itu, karena masih H2C ya teman-teman ya, alias harap-harap cemas. Apakah masih bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak? Karena tahap selanjutnya setelah pelaksanaan SKD itu adalah pelaksanaan SKB ya teman-teman ya. Nah, untuk masuk ke tahap pelaksanaan SKB, selain harus memenuhi syarat untuk lulus passing grade, teman-teman juga harus lulus di rankingan. Karena untuk kuota peserta SKB itu sendiri adalah 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan, begitu ya, yang disyaratkan oleh Permenpan ya teman-teman ya. Jadi contohnya gini teman-teman, misalnya yang memilih di formasi X ada 100 orang, lalu jumlah formasi yang dibutuhkan di formasi tersebut itu ada kuotanya hanya 5 orang. Nah, itu artinya yang bisa ikut SKB hanya 15 orang berdasarkan dari 5 orang di jumlah formasi yang dibutuhkan dikali 3.
jadi 15 orang. Hanya 15 orang yang bisa ikut SKB dari 100 orang yang melamar di formasi X tersebut. Nah, jadi setelah diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendahnya, termasuk yang nggak lulus passing grade, itu yang berhak mengikuti tes SKB hanya 15 orang teratas ya teman-teman ya. Nah, sayangnya pada saat pertama kali daftar nih, pada saat kita proses rekrutmen ya, itu jumlah pelamarnya emang sengaja tidak ditampilkan oleh BKN untuk tahun 2019 ini. Beda pada saat 2018 lalu ya, itu jumlah pelamarnya ditampilkan oleh BKN, tapi untuk yang 2019 ini tidak ditampilkan oleh BKN jumlah pelamarnya. Jadi seperti apa ya, untung-untungan gitu ya teman-teman ya. Nah, baru pada saat akan pelaksanaan SKD jumlah pelamarnya baru ditampilkan oleh BKN. Jadi beruntung banget ya pelamar yang pada saat memilih formasi yang diinginkan jumlah peserta seleksinya itu sedikit, karena itu kan artinya mengurangi jumlah saingan ya teman-teman ya. Nah, ada contoh seperti ini. Untuk peserta yang lanjut SKB ya, jika ada peserta dengan nilai SKD yang sama, maka yang lulus atau yang lanjut ke SKB itu harus didasarkan pada nilai yang tinggi ya, berurutan. TKP-nya dulu, TKP dilihat, terus TIU, baru TWK. Jadi seperti itu contoh peserta yang akan lanjut ke SKB ya, apabila terdapat 2 orang dengan skor yang sama pada saat pelaksanaan SKD. Terus ada lagi nih, apabila ada peserta yang total nilai SKD-nya sama dan kebetulannya nilai TKP, TIU, dan TWK-nya juga sama, maka seluruh peserta itulah atau kedua peserta itulah yang secara bersamaan dapat mengikuti pelaksanaan SKB, atau dengan kata lain bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tes SKB. Nah, saat itu ada jeda waktu ya teman-teman ya, antara setelah selesai pelaksanaan SKD sampai dengan pengumuman peserta yang lanjut SKB itu kurang lebih 1 bulan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu pengumuman lanjut SKB-nya itu bulan Maret ya, Maret 2020 ya teman-teman ya. Nah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil mengikuti proses rekrutmen CPNS 2019 dan telah berhasil sampai ke tahap SKB. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil sampai ke tahap SKB, jangan bersedih hati ya teman-teman ya. Insya Allah di luaran sana masih ada rezeki lain yang lebih baik lagi dari CPNS ini. Nah, untuk yang lulus SKB harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan formasi yang teman-teman pilih. Nah, harusnya ya teman-teman ya, pada saat pelaksanaan SKB itu bulan Mei 2020 ya, sesuai dengan jadwal dari BKN sebelumnya ya. Tapi berhubung adanya pandemi COVID 2019 ini, waktu pelaksanaannya sempat diundur ya sampai belum tahu kapan ya pada saat itu ya. Banyak yang terus berharap sambil menanti ya, dan sesekali juga terus memantau situs BKN ya teman-teman ya. Malah ada beberapa rumor yang beredar saat itu kalau pelaksanaan SKB ditiadakan dan peserta yang lulus CPNS adalah peserta yang nilainya tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan ya. Misalnya contoh formasi yang dibutuhkan 5, berarti 5 orang tertinggi itu langsung auto lolos CPNS. Ada rumor seperti itu. Dan ada lagi rumor SKB CPNS 2019 itu diadakan secara online di rumah masing-masing. Banyak banget beredar rumor-rumor saat itu ya teman-teman ya. Nah, dan akhirnya setelah berbulan-bulan menantikan kabar jadwal SKB, pada akhir Juli 2020 lalu ada pencerahan nih untuk teman-teman semua yang akan mengikuti tes SKB ini.
pelaksanaan SKB itu akan dilaksanakan sekitar bulan September 2020 ya teman-teman ya. Nah, untuk tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020 ini peserta yang lulus SKB harus memilih sendiri ya lokasi tes SKB-nya. Itu tuh dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk meminimalisir pergerakan orang antar provinsi ya. Jadi pemilihan titik lokasinya itu berdasarkan domisili dari peserta itu. Nah, sedangkan untuk pencetakan kartu peserta ujiannya itu baru bisa dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba sedikit memberikan informasi tentang tata cara pemilihan lokasi ujian untuk pelaksanaan tes SKB CPNS tahun 2019 ini ya teman-teman ya. Simak video selanjutnya. Lokasi tes SKB, peserta dapat masuk ke menu resume pendaftaran. Nah, seperti yang di contoh ini udah memilih ya, kebetulan sudah memilih lokasi pendaftarannya yaitu di kantor regional 5 BKN Jakarta. Kemungkinan itu untuk pendaftar pelamar dengan memilih formasi Pemprov DKI Jakarta ya, itu otomatis dialihkan ke kantor regional 5 BKN ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk tanggal pemilihan lokasi tes SKB itu ada dua bagian ya teman-teman ya. Yang pertama, jika peserta memilih lokasi tes mulai dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020, maka peserta dapat mengubah pilihan lokasi ujian sebanyak 3 kali. Dan yang kedua, jika peserta memilih lokasi tes mulai dari tanggal 8 Agustus 2020, maka peserta hanya dapat memilih lokasi tes SKB sebanyak 1 kali. Nah, kemudian peserta tes dapat mengisi lokasi domisili berdasarkan lokasi keberadaan saat ini ya teman-teman ya. Itu dibagi menjadi dua, ada yang di dalam negeri dan yang di luar negeri. Jika memilih dalam negeri, maka pada isian provinsi peserta dapat memilih provinsi sesuai dengan lokasi menetap saat ini. Kemudian pada isian kabupaten atau kota, peserta dapat memilih kabupaten ataupun kota tempat akan dilakukannya tes SKB. Nah, untuk pengisian titik lokasi tes SKB, maka peserta dapat memilih titik lokasi tes yang tersedia pada kabupaten atau kota tempat akan dilaksanakannya tes SKB. Dan jika sudah yakin, maka peserta dapat memilih tombol simpan. Jika terdapat kekeliruan dalam pemilihan lokasi tes dan kondisi sudah disimpan, maka peserta masih bisa mengubah titik lokasi tes. Namun tersisa 2 kali kesempatan lagi. Peserta juga dapat memilih lokasi domisili luar negeri dan memilih lokasi tes luar negeri, yaitu pilihan negara, dan memilih titik lokasi tes SKB sesuai dengan titik lokasi yang tersedia. Jika peserta memilih lokasi tes mulai tanggal 8 Agustus 2020, maka peserta hanya mendapat kesempatan sekali untuk memilih lokasi tes dengan mengisi lokasi domisili provinsi, kabupaten, dan titik lokasi tes SKB, dan kemudian klik simpan untuk menyimpan data yang sudah dipilih. Peserta tes dapat mencetak kartu ujian mulai tanggal 8 Agustus 2020, dan untuk melakukan cetak kartu ujian, maka peserta dapat memilih tombol cetak kartu peserta ujian SKB.
Oke, berhubung ini contoh untuk peserta yang memilih formasi tes CPNS di Pemprov DKI Jakarta, maka pada saat kita mengklik tombol informasi lanjutan, maka yang keluar adalah web BKD DKI Jakarta. Oke teman-teman, itu tadi ya cara pemilihan lokasi ujian untuk tes SKB CPNS 2019 ini, teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai SKB berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman ya, agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Oke, nantinya pada saat penyelenggaraan seleksi tes SKB itu kan menggunakan metode chatnya BKN ya teman-teman ya, serta dalam rangka untuk pengendalian COVID-19 ya, penyebarannya teman-teman ya, itu mengacu kepada surat edaran Kepala BKN nomor 17 garis miring SE garis miring 7 Romawi garis miring 2020. Ada beberapa kebijakan ya untuk peserta ya teman-teman ya. Kebijakannya itu antara lain, yang pertama dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Jadi kita harus isolasi mandiri ya teman-teman ya selama 2 minggu sebelum pelaksanaan tes dimulai. Nah, yang kedua itu tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes. Jadi pada saat berangkat dari rumah, udah tuh jangan mampir kemana-mana, langsung ke tempat tes. Itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, pada saat di lokasi tes itu kan pasti nggak cuma 1-2 orang aja ya teman-teman yang ada di situ ya, tapi ada banyak sekali peserta yang lain yang akan ikut SKB juga. Nah, itu kita harus jaga jarak ya minimal 1 meter dari peserta lain ya teman-teman ya, untuk meminimalisir si penularan COVID-19 ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang keempat, tetap menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan tidak lupa menggunakan sabun ya teman-teman ya, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Jadi selalu bawa tuh ya teman-teman ya saat melaksanakan ujian, itu HS tuh selalu teman-teman bawa ya untuk mencegah penularan si COVID-19 tersebut ya teman-teman ya. Oke, ini ada lagi yang kelima nih. Untuk peserta dengan hasil pengukuran suhu di atas 37 derajat Celcius akan diberikan tanda khusus oleh panitia dan mengikuti ujian di tempat terpisah yang diawasi oleh petugas yang wajib menggunakan masker dan memakai pelindung wajah ya, atau face shield ya teman-teman ya. Itu anjuran dari BKN ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ada lagi, apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu di atas 37 derajat Celcius berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta tersebut diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal terakhir dari SKB tersebut. Itu ya teman-teman ya, jadi diperbolehkan ya, misalnya teman-teman datang yang ikut SKB itu
pada saat dites suhunya mencapai 37 derajat Celcius, dan oleh tim medis di sana tuh nggak boleh ikut ujian ya teman-teman ya. Jadi diberikan waktu 1 hari setelah hari terakhir dari pelaksanaan tes SKB untuk mengikuti ujian SKB tersendiri ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih untuk peserta yang datang dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes, itu selalu mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penularan dan pencegahan COVID-19 ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi kewajiban bagi peserta yang melaksanakan SKB CPNS 2019 ini nih. Kewajibannya itu yang pertama, wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Jadi 1 jam sebelum tes dimulai teman-teman udah harus hadir di lokasi ya teman-teman ya, supaya nggak buru-buru juga kan, karena kan nggak langsung tes ya, ada banyak serangkaian acara yang akan dilakukan ya di sana ya, entah itu dari pemeriksaan macam-macam, penitipan barang dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu ya teman-teman ya, dan sangat direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah atau face shield. Itu sangat dianjurkan ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, membawa KTP atau kartu identitas ya, kartu tanda penduduk, serta kartu tanda peserta ujian SKB ya teman-teman ya, dan ditunjukkan kepada panitia. Itu ya teman-teman ya. Terus yang keempat, membawa pensil kayu teman-teman, bukan pensil mekanik ya, yang disarankan itu pensil kayu, dan tidak diperkenankan minjem ya teman-teman ya, minjem peserta lainnya teman-teman ya, karena untuk mencegah penularan COVID-19 juga ya teman-teman ya. Lalu untuk kostumnya itu masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya, menggunakan kemeja atas berwarna putih seperti ini ya teman-teman ya, warna putih polos tanpa corak ya, dan celana panjang atau rok berwarna gelap, roknya rok hitam ya teman-teman ya, dan tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans, dan memakai sandal, itu sama sekali nggak diperkenankan ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan hijab atau jilbab, itu pakainya warna hitam polos ya teman-teman ya, jangan yang bercorak seperti ini ya teman-teman ya, pokoknya hitam polos semuanya ya. Nah, terus selanjutnya itu kewajibannya itu duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia, jadi nggak boleh asal milih tempat duduk ya teman-teman ya, sudah ditentukan oleh panitia berdasarkan nomor urut atau nomor dari peserta ujian itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, oke lanjut, melakukan penitipan barang di tempat yang telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dari peserta lainnya teman-teman ya. Jadi semua barang-barang kita tuh nggak ada yang boleh dibawa ke ruangan saat kita melakukan tes ya teman-teman ya, jadi harus dititipkan ke panitia termasuk handphone, jam tangan, dan semua perintilan itu nggak ada yang boleh dibawa ke ruangan saat ujian ya teman-teman. Oke lanjut, mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai. Jadi nanti panitia memberikan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan tes dengan tetap mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut, mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang telah diberikan. Itu ada 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit ya teman-teman ya. Jadi untuk satu soal itu kurang dari 1 menit pengerjaannya ya teman-teman ya. Nah, selain ada kewajiban bagi peserta, juga ada larangan bagi peserta, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta SKB CPNS 2019 ini. Larangannya apa teman-teman? Ini yang pertama, dilarang membawa buku catatan, jam tangan,
perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik lainnya seperti laptop, HP, tablet, dan alat komunikasi dalam bentuk apapun itu sangat dilarang ya teman-teman ya. Jadi harus dititipkan ya, nggak boleh dibawa masuk ke ruangan tempat lokasi ujian tersebut. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes. Ya, itu sama sekali nggak diizinkan ya oleh panitia ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, membawa senjata api atau senjata tajam dan sejenisnya itu juga sangat dilarang oleh panitia. Lanjut, yang keempat, menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung. Itu sama sekali dilarang oleh panitia ya teman-teman ya. Lanjut, merokok di dalam ruangan itu juga dilarang teman-teman ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia. Jadi kalau untuk izin ke toilet juga itu sebenarnya boleh jika diizinkan ya, cuman bakal mengganggu banget ya teman-teman. Jadi kalau bisa usahakan sebelum mulai tes yang ingin ke toilet langsung ke toilet dulu, jadi nanti pada saat pelaksanaan tes juga nggak diganggu dengan apapun itu ya, tetap fokus untuk melaksanakan tes tersebut ya teman-teman ya. Nah, ini ada sanksinya nih teman-teman, sanksi bagi peserta yang melanggar pelaksanaan tes SKB ini ya teman-teman. Sanksinya yang pertama nih, peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Jadi sayang banget ya teman-teman ya, udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, udah belajar, lalu pada saat pelaksanaan tes berlangsung kita datang terlambat, udah nggak boleh masuk dan dinyatakan gugur. Sayang banget itu, makanya harus disiapkan sebaik mungkin ya teman-teman ya, semaksimal mungkin ya untuk bisa datang 1 jam sebelum pelaksanaan tes dimulai. Nah, yang kedua, bagi peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih besar dari 37 derajat Celcius yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun dia tidak datang ya atau tidak mengikuti tes pada sesi cadangan tersebut, maka peserta tersebut dianggap gugur. Dia dinyatakan tidak lulus ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir, sanksinya apabila ada peserta yang melanggar ketentuan langsung dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes, dan namanya juga dicoret dari daftar hadir dan dinyatakan tidak lulus. Nah, ini juga sayang banget ya teman-teman ya, apalagi kalau udah harapannya tuh menjadi ASN itu cukup besar, namun dia melakukan sedikit kesalahan saja dengan tidak mentaati peraturan yang oleh panitia tetapkan, itu langsung dinyatakan tidak lulus ya teman-teman ya. Sayang sekali. Oke, ini ada lagi ya teman-teman ya. Untuk peserta yang tidak hadir atau terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, itu dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi CPNS tahun 2019 ini ya teman-teman ya. Oke, jadi emang benar-benar harus diperhatikan banget ya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia tersebut ya teman-teman ya. Nah, untuk lokasi ya, lokasi ujian SKB CPNS tahun 2019 ini sudah ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih sendiri oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui web SCCN BKN yang sudah saya jelaskan tadi ya di sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, untuk peserta pengantar nih, kan banyak ya peserta yang diantar entah itu oleh orang tua, oleh suami, istri, anak, dan kerabat-kerabat lainnya, itu tidak diperkenankan menunggu ya, dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Jadi mungkin hanya boleh diantar saja tapi nggak boleh ditunggu ya teman-teman ya. Itu teman-teman, untuk menghindari kerumunan lah ya, kerumunan orang banyak ya teman-teman ya.
Nah, untuk peserta dan pengantar juga tidak diperkenankan membawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di dalam lingkungan ujian, teman-teman. Jadi hanya boleh drop out saja ya, teman-teman ya. Nah, untuk pengantar hanya boleh atau harus berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh lewat batas di drop zone tersebut ya, teman-teman ya. Harus sampai batas itu ya, teman-teman ya. Nah, informasi lebih lanjut ya untuk proses seleksi SKB CPNS 2019 itu sudah ditentukan lagi, sudah diinformasikan lagi, bisa dilihat di web BKN ya, teman-teman ya. Nah, untuk kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman yang sudah disampaikan oleh BKN, baik itu di websitenya dan situs-situs resminya serta media sosialnya, itu menjadi tanggung jawab peserta ya. Jadi harus benar-benar dipahami banget tata caranya dan peraturan-peraturannya ya, teman-teman. Jangan sampai karena kita lalai membaca peraturan-peraturan tersebut itu sampai merugikan diri kita sendiri ya, teman-teman ya. Oke, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS 2019 ini sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai ada calo-calo ya, teman-teman ya, yang akan misalnya menjanjikan dengan uang berapa bisa lulus CPNS. Itu jangan mudah terpengaruh ya, teman-teman ya, karena itu adalah kayak penipuan mungkin ya, teman-teman ya. Dan itu nggak berkah juga loh, kasihan keluarganya kalau seperti itu ya kan. Kita mau masuk CPNS mesti bayar uang sekian, itu kan sama dengan nyogok ya, teman-teman ya. Nyogok itu kan, sedangkan kita kan itu bekerja untuk siapa sih? Untuk keluarga ya. Mesti sih keluarga kita dikasih nafkah dengan cara yang nggak halal, nggak berkah, itu sayang banget ya, teman-teman ya. Jangan sampai ya kita seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, karena kelulusan peserta seleksi SKB CPNS ini adalah merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta itu sendiri, teman-teman ya, bukan dari pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun ya, teman-teman. Entah itu baik dari pegawai BKN itu sendiri atau dari pihak lain ya, teman-teman ya. Pokoknya kita dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada oknum-oknum tersebut ya, teman-teman ya. Dan seluruh keputusan panitia seleksi CPNS 2019 ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman ya uraian singkat seputar pelaksanaan SKB CPNS 2019 di masa pandemi COVID seperti sekarang ini ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes SKB CPNS 2019 ini, pergunakanlah ya, teman-teman ya, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan gak lupa pula berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melancarkan semua niat baik dan hajat teman-teman semua, dan semoga semua teman-teman yang teman-teman perjuangkan dan teman-teman ikhtiarkan Allah ridhoi ya, teman-teman ya, dan sesuai dengan skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, teman-teman ya. Karena kan apa yang kita inginkan dan apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah ya, teman-teman ya. Dan apa yang tidak kita inginkan dan apa yang kita anggap tidak baik itu belum tentu juga tidak baik di mata Allah ya, teman-teman. Oke, oleh karena itu perbanyak berdoa ya, teman-teman. Setelah berusaha semaksimal mungkin dengan pengharapan bahwa hajat teman-teman itulah yang Allah anggap baik dan sesuai dengan skenario-nya Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu menjadi seorang ASN ya, teman-teman ya. Amin, amin. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang untuk teman-teman yang akan melaksanakan tes SKB CPNS 2019 ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip sama sekali. Terima kasih sekali saya ucapkan. Dan tetap ikuti terus perkembangan
channel ini dengan subscribe dan ikuti terus updatean video di channel ini dengan menekan tombol loncengnya ya teman-teman ya, dan like video ini serta share ke semua media sosial teman-teman semua ya teman-teman. Salam berjuang untuk teman-teman semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.